Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Kali ini saya akan mempresentasikan tugas dari mata kuliah perpindahan panas, yaitu yang berjudul perpindahan panas, yang disusun oleh Zulbahri, yaitu saya sendiri. NIM-nya 19023 15021, dan dosen pengajar adalah Dr. Dianta Mustafa Kamal. Jadi yang pertama adalah definisi perpindahan panas. Perpindahan panas adalah perpindahan energi akibat adanya perbedaan suhu di antara dua tempat yang berbeda. Bahasan utama dalam perpindahan panas ialah cara energi di dalam panas dapat berpindah ke tempat dan laju perpindahannya dalam kondisi tertentu. Perpindahan panas meliputi proses pemasukan dan pengeluaran panas. Dalam proses industri, perpindahan panas digunakan untuk mencapai suhu yang diperlukan dalam proses industri dan mempertahankan suhu yang dibutuhkan selama proses berlangsung. Perpindahan panas dari satu benda ke benda lainnya dapat terjadi secara konduksi, konveksi, dan radiasi. Penentu terjadinya perpindahan panas ialah adanya perbedaan suhu. Arah perpindahan panas dimulai dari media dengan suhu tinggi menuju ke media dengan suhu yang lebih rendah. Perpindahan panas dapat terjadi dengan satu proses tunggal maupun proses ganda. Jadi perpindahan panas ini dapat terjadi karena adanya konduksi, konveksi, dan radiasi. Perpindahan panas konduksi. Konduksi atau hantaran adalah perpindahan kalor melalui zat perantara tanpa disertai perpindahan partikel-partikel zat, umumnya zat padat. Berdasarkan daya hantar kalornya, zat dapat dibedakan sebagai zat yang mudah menghantarkan kalor, contoh logam. Dan yang kedua ada isolator, zat yang sukar menghantarkan kalor, contoh kayu, karet, air, dan udara. Ini ada rumusnya, yaitu delta T sama dengan T2 min T1. Faktor-faktor yang mempengaruhi laju produksi panas: yang satu, beda suhu antara kedua permukaan. Delta T, makin besar beda suhu, makin cepat perpindahan kalor. Jarak antara kedua permukaan tebal, panjang, yaitu L kecil. Makin tebal, makin lambat perpindahan kalor. Yang ketiga ada luas permukaan, yaitu A besar. Jadi semakin luas permukaan, makin cepat perpindahan kalor. Yang keempat itu ada konduktivitas termal zat, yaitu K, merupakan ukuran kemampuan zat menghantarkan kalor. Makin besar nilai K, makin cepat perpindahan kalor. Jadi laju konduksi kalor yaitu Q per T sama dengan K A delta T per L kecil. Yang kedua ada konveksi, yaitu aliran, adalah perpindahan kalor melalui zat perantara, diikuti perpindahan partikel zat, umumnya melalui fluida, misal udara atau air. Macam konveksi, yang pertama adalah konveksi alami, contoh angin darat, angin laut, aliran udara melalui ventilasi atau cerobong asap. Konveksi paksa, yang kedua tuh ada konveksi paksa, contoh konveksi udara pada hair dryer, sistem pendingin mesin mobil, lemari es, dan AC. Manfaat perpindahan panas konveksi yaitu proses pemanasan air dalam suatu panci. Partikel air pada dasar panci menerima kalor dan menjadi panas. Partikel yang telah panas bergerak ke atas karena berat jenisnya mengecil, sedangkan air dingin turun menempati tempat yang ditinggalkan air panas yang naik. Demikian ini terjadi selama air dipanaskan, sehingga
air masak secara merata. Faktor-faktor yang mempengaruhi laju konveksi kalor yaitu ada pertama, luas permukaan benda, yaitu A besar. Semakin luas permukaan benda yang bersentuhan dengan fluida, semakin cepat kalor dipindahkan. Dan yang kedua itu ada perbedaan suhu, yaitu delta T. Semakin semakin besar beda suhu benda dengan permukaan fluida, semakin cepat kalor dipindahkan. Yang ketiga itu ada koefisien konveksi, yaitu H kecil, bergantung pada bentuk kedudukan permukaan dan diperoleh dengan percobaan. Misal, H tubuh manusia adalah 7,1 JS min 1 M JS min pangkat 1 M min pangkat 2 dan K min pangkat 1. Jadi laju konveksi kalor yaitu Q per T sama dengan H kecil dikali A besar dikali delta T. Yang ketiga itu ada radiasi pancaran. Radiasi atau pancaran adalah perpindahan kalor tanpa melalui zat perantara. Pancaran energi dari permukaan sebuah benda dalam bentuk gelombang elektromagnetik. Misal, panas matahari sampai ke bumi melalui ruang hampa udara. Catatan: permukaan hitam sempurna sebagai pemancar dan penyerap kalor yang baik, yaitu E sama dengan 1. E ini sendiri adalah koefisien emisivitas. Yang kedua, permukaan putih mengkilap sebagai pemancar dan penyerap kalor radiasi yang buruk, yaitu 0 lebih besar dari E koefisien emisivitas tadi, dan E lebih besar dari 1. Pemanfaatan radiasi itu ada di pendiangan rumah, efek rumah kaca, dan panel surya. Radiasi gelombang elektromagnetik atau matahari menghangatkan kita sebagai makhluk hidup di bumi walaupun melewati hampa udara. Faktor-faktor yang mempengaruhi laju kalor radiasi dinyatakan dalam hukum Stefan Boltzmann. Energi dipancarkan oleh suatu permukaan hitam dalam bentuk radiasi kalor atau panas tiap satuan waktu adalah Q per T sebanding dengan luas permukaan A besar dan sebanding dengan pangkat 4 suhu mutlak permukaan T pangkat 4. Dapat ditulis dengan persamaan Q per T sama dengan konstanta A besar T pangkat 4. Tidak semua benda dianggap hitam sempurna, sehingga rumus dapat ditulis di mana konstansa dari Stefan Boltzmann tadi sama dengan 5,67 dikali 10 min 8 Wm dikali 10 min pangkat 8 Wm min pangkat 2 dan K min pangkat 4. Q per T sama dengan E konstansa dari Stefan Boltzmann tadi dikali A T pangkat 4. Demikian presentasi ini saya sampaikan, lebih dan kurang saya minta mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.